warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi saya. Perkenalkan, saya atas nama Radiatul Adawiyah dengan NIM 2022310307. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang sangat menarik dan penting untuk kita pahami bersama, yaitu tentang ilmu falak. Materi ini tidak hanya relevan secara teori, tetapi juga sangat aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pastikan untuk menyimak hingga akhir ya. Baik, langsung saja kita masuk di materi pertama, yaitu pengertian ilmu falak. Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari posisi dan pergerakan benda langit untuk keperluan penentuan waktu ibadah dalam Islam. Fokus utamanya adalah peradaban matahari, bulan, dan bumi. Tujuan praktis menentukan arah kiblat, waktu sholat, gerhana, dan awal bulan Hijriah. Dan selanjutnya adalah istilah-istilah ilmu falak. Yang pertama adalah istiqmat atau posisi bulan dan matahari sejajar, dan disebut juga dengan fase bulan baru. Dan yang kedua adalah ruqyat, pengamatan hilal atau disebut juga dengan bulan sabit awal bulan. Dan yang ketiga adalah hisab, perhitungan astronomis. Dan yang keempat adalah ekliptika, jalur matahari tahunan di langit. Dan yang kelima adalah azimut sudut, arah dari utara ke objek langit. Dan yang keenam adalah senitik, titik tepat di atas kepala pengamat. Dan yang ketiga adalah dasar hukum ilmu falak. Al-Quran surah Yunus ayat 5 dan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 189, hadis Nabi tentang ruqyat, hilal, dan penentuan waktu sholat. Hikmat dan qiyas, penggunaan metode hisab dan ruqyat sebagai alat bantu ibadah. Ilmu falak termasuk fardu kifayah, wajib dipelajari oleh sebagian umat. Dan yang keempat adalah perhitungan arah kiblat. Perhitungan arah kiblat menentukan arah Ka'bah dari suatu lokasi di bumi menggunakan koordinat lintang dan bujur. Metode yang digunakan adalah metode segitiga bola, bayangan matahari, rasduk kiblah, alat bantu seperti kompas, aplikasi falak modern, dan theodolit. Dan yang kelima adalah perhitungan waktu sholat. Perhitungan waktu sholat berdasarkan posisi matahari. Yang pertama adalah subuh, fajar shadiq, atau disebut dengan cahaya putih di ufuk timur. Dan yang kedua adalah zuhur, matahari tepat di atas kepala atau disebut dengan kulminasi. Dan yang ketiga adalah asar, bayangan benda 2 kali panjangnya. Dan yang keempat adalah maghrib, matahari terbenam. Dan yang kelima adalah perhitungan waktu sholat. Perhitungan waktu sholat berdasarkan posisi matahari. Yang pertama adalah subuh, fajar shadiq, yang disebut juga dengan cahaya putih di ufuk timur. Dan yang kedua adalah zuhur, matahari tepat di atas kepala atau disebut juga dengan kulminasi. Dan yang ketiga adalah asar, bayangan benda 2 kali panjangnya. Dan yang keempat adalah maghrib, matahari terbenam. Dan yang kelima adalah isya, hilangnya cahaya merah di ufuk barat. Perhitungan menggunakan rumus trigonometri dan algoritma. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah dipaparkan bisa memberikan manfaat, wawasan baru, serta menjadi bahan diskusi yang konstruktif bagi kita semua. Saya menyadari bahwa apa yang saya sampaikan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.